Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Dan kali ini pada video yang ke-213. Pada video ke-213 ini kita akan membahas pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026 atau yang bisa kita sebut KUHP baru. Dan channel SHMH, bagi yang baru bergabung, perlu saya sampaikan bahwa channel SHMH adalah satu-satunya channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal, beserta dengan penjelasan hukumnya. Saya pikir channel ini bagi yang ingin mempelajari hukum sangat tepat. Silakan ditonton dari video pertama dan seterusnya, karena ini membahas KUHP dari awal sampai akhir, sampai pada pasal 624 nanti, karena memang KUHP baru berisi ada 624 pasal. Dan di sela-sela kesibukan atau sambil bekerja atau pas posisi santai, tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk membaca buku, cukup menyalakan YouTube channel SHMH dan akan memahami pembahasannya, yaitu KUHP baru. Channel SHMH yang tahu kebutuhan Anda. Pasal 417 KUHP baru. Sebelum saya membacakan pasalnya, saya akan menyampaikan sebuah peristiwa tindak pidana yang terjadi masih di Kulon Progo. Ada seorang pimpinan juga sekaligus pengasuh panti asuhan, tepatnya di Kulon Progo. Kemudian cukup banyak anak pantinya, cukup banyak, kebanyakan perempuan, kebanyakan cewek. Pengasuh ini menyampaikan bahwa nanti kamu setelah di sini SMP, nanti sampai ke SMA, nanti kuliah, terserah kamu. Yang kamu suka nanti akan ditanggung biayanya. Seperti itulah. Kemudian yang namanya pengasuh panti asuhan pasti memiliki kewibawaan tersendiri. Nah, akhirnya setelah cukup banyak, pada waktu itu cukup banyak, akhirnya ada beberapa anak panti ini yang dibilang bahwa wah, kamu kalau seperti ini nanti jodohnya jauh dari jodoh. Cara mengobatinya adalah seperti ini kan gitu kan. Yang terkait seperti ini nanti saya sampaikan. Ada juga yang disampaikan bahwa kamu ini ada sesuatu yang buruk pada dalam dirimu. Dan cara mengambilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini itu adalah dilakukan perbuatan cabul sampai dengan persetubuhan. Dan umur korban itu adalah masih anak-anak, masih di bawah umur. Kasus itu cukup heboh ya, di pemberitaan televisi nasional, televisi daerah, TV lokal, media-media sosial, cukup heboh kasus itu karena memang pelaku itu adalah pengurus sekaligus yaitu pemilik atau pendiri dari panti asuhan tersebut. Nah, dari contoh kasus itu kasusnya udah selesai, namun saya tidak tahu ya vonisnya berapa, saya tidak tahu. Mudah-mudahan sih vonisnya cukup lama ya, biar tidak mengulang lagi. Dari yang saya sampaikan itu supaya mempermudah pemahaman pasal 417 KUHP baru.
Bunyinya adalah setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah. Nah, ini kan. Nanti kamu di sini bisa naik ke SMA, setelah SMA nanti kamu kuliah, biayanya nanti ditanggung oleh panti, ya kan? Nah, ini namanya berjanji memberi juga karena memang sudah di panti berarti sudah memberi, atau berjanji akan memberi hadiah. Hadiah kan sesuatu yang bagus, sesuatu yang yang indah, yang bagus. Namanya nanti bisa kuliah kan, bisa kuliah dibantu oleh panti kan sangat bagus itu, sangat mendukung ya dalam posisi benar ini ya, jangan posisi sangat makanya. Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah itu sudah. Menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan. Nah, menyalahgunakan wibawa yang timbul. Yang namanya pengurus panti asuhan dan yang ini adalah anak asuhan, pasti pengurusnya itu berwibawa sekali di mata anak-anak panti ini, ya kan? Ya kan? Pasti ketemu, wah, cium tangan ini kan, cium tangan, ada pengasuhnya ini kan. Dan karena akhir ceritanya adalah mencabuli anak-anak panti ini, maka posisinya berarti dia menyalahgunakan wibawa. Oke, berwibawa bagus, tapi kalau tidak melakukan hal pencabulan, nggak masalah. Atau perbuatan yang jelek lainnya tidak dilakukan, tidak masalah. Wibawa bagus, memang seorang pimpinan memang harus berwibawa kan gitu. Namun di sini menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan pengasuh dan anak asuh. Atau dengan menyesatkan menggerakkan orang. Nah, menyesatkan menggerakkan orang. Ini kamu jauh jodohnya. Nah, maka supaya kamu besok setelah kuliah selesai dekat dengan jodoh begini. Ini panti pimpinan pengasuh panti yang bejat. Ya kan? Ini contoh yang bejat ini. Dan akhirnya malah dicabuli, disetubui kan gitu. Kamu ada penyakitnya yang harus diambil, caranya ngambil dengan disetubui. Yang namanya anak-anak sudah terkena dalam posisi yang ingin kuliah, yang ingin juga nanti deket jodoh, yang sangat segan dan hormat terhadap pimpinan panti asuhannya, sangat berwibawa. Begitu ngomong seperti itu ya, mau menolak bagaimana, nggak menolak juga dalam posisi yang rentan atau lemah, ya kan? Menyesatkan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak. Jadi unsurnya dua, diketahui bapak itu masih anak-anak atau patut diduga anak. Jelas kalau yang seperti di panti ini Pak tahu betul kalau itu masih anak-anak. Kalau bagi yang tidak kenal misalnya ketemu jalan patut diduga, ini nggak mungkin, ini umurnya sudah 20 tahun, nggak mungkin. Walaupun barangnya atau bagaimana semua gede semua, tapi ini belum ada, ini 18 tahun, ini paling baru 17 tahun itu kan. Nah, pasti bisa, patut diduga bapak itu masih anak-anak, walaupun sisnya semuanya besar. Tapi kan bisa dilihat lah, patut diduga anak untuk melakukan perbuatan cabul, untuk melakukan perbuatan cabul dengan dirinya, atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul atau dicabuli. Nah, yang seperti tadi, supaya dia diam saja saat dicabuli. Atau sebaliknya, pelakunya diam saja, yang aktif korbannya mencabuli. Kan gitu. Jadi melakukan pencabulan atau diri korban. Korban melakukan pencabulan terhadap pelaku atau pelaku melakukan pencabulan terhadap korban.
dipidana dengan pidana paling lama 9 tahun. Cukup tinggi. Dan mudah-mudahan yang kasus yang saya sampaikan ini ya kenanya 9 tahun itu kan. Ini korbannya kalau tidak 3, 4 anak ini kasus ini. Cukup heboh kasusnya itu. Jadi ini sangat bejat kalau yang ini sudah posisinya membuat panti, mungkin juga untuk mencari, mohon maaf ini, sumbangan ke sana kemari, akhirnya anak asuhnya dicabuli. Mudah-mudahan kalau korbannya 4 ini kasusnya dibikin 4 kali sidang gitu ya, jadi kan bisa bertambah dan ada unsur pemberatannya. Ya paling tidak biar tua di lembaga pemasyarakatan lah orang-orang ini atau orang-orang yang seperti ini. Nah, juga ada contoh-contoh yang lebih dahsyat lagi yang sampai sudah pada punya anak. Ada yang korbannya ada yang 4, ada yang 9, ada yang berapa dulu di televisi itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh pasal 417 KUHP baru. Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya perbuatan cabul. Saya mencontohkan panti karena di sini anak ya. Kalau misalnya di kantor, di perusahaan, di pabrik, kan nggak mungkin anak, pasti sudah dewasa. Kalau untuk contoh saya tidak tepat. Tapi kalau bisa jadi juga sekolah, bisa jadi juga. Intinya karena ini korbannya harus anak. Tidak tepat kalau mencontohkan di kampus universitas, mana ada anak kuliah masih anak. Tapi ada juga ya, tapi jarang sekali itu, yang jarang lah itu ya. 16 tahun masuk kuliah, itu kan anak-anak istimewa. Jadi saya mencontohkannya adalah yang panti tadi dan kasus itu memang benar-benar terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMK dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Subscribe untuk memberikan dukungan Anda kepada channel SHMK. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Salam SHMK, Zina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.